Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Rizky dari kelas 11 TKJ 2. Di video kali ini saya akan membahas tentang kabel jaringan fiber optik. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang kabel fiber optik. Kabel fiber optik adalah kabel yang dapat merubah sinyal listrik menjadi cahaya dengan perantara plastik atau serat kaca. Garis tengah serat optik ini sendiri hanya sepanjang 120 mikrometer saja. Dengan proses pembiasaan cahaya, serat optik ini dapat mengalirkan sinyal cahaya berkecepatan tinggi ke tiap-tiap titik dalam proses transmisi tersebut. Cahaya yang dipakai adalah laser atau LED. Teknologi ini digadang-gadang sebagai solusi sistem komunikasi yang lebih menyeluruh. Pasalnya, serat optik mempunyai bandwidth yang lebih lebar, sehingga mampu memindahkan lebih banyak data dalam waktu yang lebih singkat daripada kabel konvensional. Nah, tadi merupakan penjelasan tentang fiber optik. Sekarang ada pula fungsi fiber optik. Secara awam, penggunaan serat optik tidak berbeda dengan kabel tembaga, yaitu menghubungkan antar perangkat komputer atau user dalam jaringan fiber optik tertentu. Bedanya adalah dengan fiber optik, kecepatan aksesnya jadi lebih tinggi, termasuk transfer datanya juga menjadi lebih cepat, yaitu hingga kisaran gigabyte setiap detiknya. Di samping itu, kabel serat optik juga tidak melibatkan listrik sehingga nggak terdampak gangguan elektromagnetik. Pendeknya, fiber optik stabil dalam penggunaannya. Berikut ini adapun kelebihan kabel fiber optik. Yang pertama, kapasitas pengiriman data lebih besar. Kabel dari serat fiber dapat mengirimkan data berukuran besar secara efektif. Inilah sebabnya jenis kabel ini banyak digunakan perusahaan-perusahaan berskala besar untuk mengintegrasikan jaringan telepon dan komunikasi. Yang kedua, tidak perlu khawatir terjadi gangguan pada listrik. Bahan utama fiber optik adalah serat kaca dan sama sekali tidak melibatkan arus listrik, sehingga dapat menghindari terjadinya gangguan listrik. Dengan begitu, tingkat keamanan kabel jadi lebih baik dan terjamin. Yang ketiga, sinyal tetap bagus di segala cuaca. Cuaca buruk tidak lagi berpengaruh pada jaringan fiber optik. Sinyal akan tetap bagus pada berbagai kondisi cuaca, sehingga seluruh aktivitas yang memanfaatkan internet berjalan lancar. Alasannya sekali lagi karena serat optik tidak mengandung arus listrik. Selain ada kelebihan, ada juga kekurangan dari kabel fiber optik. Yang pertama, biaya lebih mahal. Bahan baku serta instalasinya yang rumit membuat harga kabel fiber optik jadi cukup tinggi. Jadi nggak sembarang orang dapat menggunakan kabel tersebut saat membuat infrastruktur jaringan. Yang kedua, penempatan kabel tidak boleh sembarangan. Penempatan kabel serat optik juga harus tepat dan tidak boleh sembarangan. Umumnya pada sudut-sudut yang berbelok agar bisa menghalangi gelombang transmisi. Jenis-jenis kabel fiber optik. Kabel fiber optik memiliki dua jenis. Yang pertama, single mode. Kabel fiber optik single mode adalah jenis kabel yang digunakan untuk mempertahankan integritas data spesial dan spektrum dari masing-masing sinyal optik dengan jarak yang jauh, yakni bisa mencapai 100 km. Yang kedua, ada multimode. Jenis kabel fiber optik yang satu ini lebih digunakan untuk tujuan komersial. Bagian intinya lebih besar dari serat single mode, sehingga memungkinkan untuk menyebar ratusan modus cahaya melalui serat secara bersamaan. Nah, sekian pembahasan tentang kabel jaringan fiber optik dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Dan maaf jika saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.